Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Rozwa Melani dengan NIM 2025011027. Hari ini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester mata kuliah Statistika Bisnis mengenai proses pengolahan data primer menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Analisis yang dilakukan meliputi uji instrumen, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan analisis koefisien determinasi. Langkah pertama, saya akan menginput data view dan juga variable view di SPSS menggunakan data primer yang telah diberikan. Data primer ini sudah saya susun mulai dari X1, X2, X3, X4 sampai dengan Y ke dalam satu sheet Excel. Dan data ini akan di-copy ke dalam SPSS untuk ditaruh ke data view. Kita akan copy sampai bagian score per variabel. Lalu kita balik ke SPSS dan kita copy paste. Lakukan langkah yang sama sampai variabel Y. Setelah semua data view masuk, kita akan merubah data variabel. Yang pertama kita akan mengubah di bagian name dulu. Variabel X1 sampai dengan Y. Dan name ini akan mengubah di judul data view ini. Setelah itu, untuk desimalnya juga diubah menjadi 0 semua. Untuk measure-nya, kita akan mengubah menjadi scale satu per satu. Setelah semuanya diubah, kita akan uji instrumen, yang mana uji instrumen ini ada uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama akan kita uji yaitu uji validitas. Kita akan ke menu Analyze, lalu kita akan ke Correlate, pilih Bivariate, masukkan item X1 sampai 8 item, dipindahkan ke variabel, pilih Pearson, Two-Tailed, dan Flex Significant Correlation. Kita klik OK. Ini baru hanya X1, kita akan melakukan sampai Y. Uji validitas sudah dilakukan mulai dari X1, X2, X3, X4 sampai dengan Y, yang mana pada uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti. Nah, pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R table pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 100 orang, diperoleh nilai R tabel sebesar 0,1966. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS, seluruh item pernyataan pada variabel X1, X2, X3, X4, dan Y memiliki R hitung lebih besar daripada R table 0,1966. Maka seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner telah mampu merepresentasikan indikator variabel yang diukur sehingga data yang diperoleh ini dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Klik Analyze, lalu kita ke Scale, Reliability Analysis, dan lakukan pada X1 sebanyak 8. Pastikan modelnya ini alpha, klik statistik, lalu klik scale if item delete, dan inter itemnya klik correlation, lalu klik continue. Klik OK, dan akan muncul hasil uji reliabilitas untuk X1. Pada X1 itu memperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,832, yang mana variabel ini memiliki nilai Cronbach alphanya di atas batas minimum, yaitu 0,60, sehingga instrumennya dinyatakan reliable. Untuk hasil uji reliabilitas pada X2, Cronbach alphanya menyatakan nilainya 0,880,
yang mana di atas batas minimum 0,60. Jadi seluruh instrumennya ini dinyatakan reliable. X3 itu dinyatakan nilai Cronbach alphanya yaitu 0,899 di atas batas minimum. Untuk X3 juga seluruh instrumennya ini dinyatakan reliable. Untuk X4 Cronbach alphanya 0,860. Masih di atas batas minimum 0,60 dan dinyatakan reliable. Untuk variabel Y-nya, Cronbach alphanya dinyatakan 0,648. Namun, hal ini tidak mengapa karena variabel Y memiliki nilai reliabilitas paling rendah, tetapi masih memenuhi kriteria, sehingga tetap dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Dan ini masih di atas batas minimum 0,60. Untuk uji instrumen pada validitas, seluruh item ini dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner telah mampu merepresentasikan indikator variabel. Untuk uji reliabilitas, menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban yang cukup konsisten terhadap setiap item pertanyaan. Secara keseluruhan, instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik sehingga layak digunakan dalam analisis selanjutnya. Yaitu selanjutnya kita akan menganalisis statistik deskriptif. Ke analyze, lalu ke deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Untuk variabel di analisis deskriptif ini kita akan menggunakan total dari X1, X2, X3, X4, dan Y. Lalu pada bagian option, kita akan mencentang mean, standard deviation, minimum, maksimum, kurtosis, dan skewness. Lalu klik continue. Di sini sudah terdapat hasil analisis statistik deskriptif, yang mana analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian berdasarkan nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Diperoleh bahwa variabel X1 memperoleh nilai mean sebesar 33,46 dan X2 memperoleh nilai mean sebesar 32,54. X3 memperoleh nilai mean sebesar 32,37. X4 memperoleh nilai mean sebesar 33,96 dan Y memperoleh nilai mean sebesar 33,72. Variabel X4 memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 33,96, yang menunjukkan bahwa responden menilai penerapan sistem X4 atau just in time ini sudah cukup baik, terutama dalam pengendalian persediaan, efisiensi produksi, dan ketepatan waktu proses operasional. Nah, sementara itu untuk variabel X3 atau backflash costing memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 32,37. Nah, walaupun demikian, nilai tersebut masih tergolong tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa sistem pencatatan biaya berbasis backflash costing juga telah diterapkan dengan baik meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatannya. Nah, selain itu, nilai standar deviasi seluruh variabel relatif kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran jawaban responden tidak terlalu beragam sehingga data yang diperoleh cukup homogen dan mampu menggambarkan kondisi responden secara representatif. Selanjutnya, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Saya menggunakan uji asumsi klasik normalitas atau Kolmogorov-Smirnov atau pp-plot. Dan uji multikolinearitas yaitu tolerance dan VIF. Untuk uji heteroskedastisitas, saya akan menggunakan scatter plot dan Spearman. Yang pertama, uji normalitas, analyze, lalu regression, lalu klik linear, lalu klik save.
dan residualnya unstandardized itu continue. Untuk dependennya itu ada Y total, dependent, dan independennya itu X1 sampai X4 di bagian total. Hasilnya atau outputnya, kita ke data. Di sini terdapat res 1. Klik analyze, lalu non-parametric test, legacy dialog, 1 sampel KS. Lalu kita akan memilih yang paling bawah atau res 1 untuk tes variabelnya. Oke. Di sini kita akan memperoleh nilai one sample Kolmogorov Smirnov test, yaitu hasilnya signifikan sebesar 0,023. Berdasarkan hasil ini, karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka secara statistik residual belum memenuhi asumsi normalitas secara sempurna. Namun, penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 100 responden, sehingga berdasarkan teori central limit theorem, ukuran sampel yang besar membuat model regresi tetap layak digunakan. Selain itu, penyimpangan normalitas yang terjadi relatif kecil sehingga tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap hasil analisis regresi. Model regresi ini masih dapat digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dalam penelitian. Lalu kita akan ke uji heteroskedastisitas. Ke analyze, lalu ke regression, linear, lalu kita klik OK, edit, lalu ke data. Kita akan melihat hasil res 1, kita transform. Oke. Lalu kita akan ke analyze lagi, ke regression, linear, dan untuk dependennya ini ganti menjadi res 2. Hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan hasil uji Gleiser diperoleh nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0,05. Untuk X1 itu diperoleh nilai sebesar 0,207, X2 0,252, X3 0,525, X4 0,197. Nah, karena seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan, sehingga model regresi telah memenuhi salah satu asumsi klasik. Dengan demikian, hasil estimasi regresi dapat dipercaya untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Setelah itu ada histogramnya, scatter plotnya, lalu kita akan ke uji multikolinearitas. Yang pertama analyze, lalu kita regression, linear, statistik. Untuk deskriptifnya dicentang, collinearity diagnostiknya dicentang. Untuk estimate-nya dihilangkan, lalu kita klik continue. Dan kita klik OK. Di sini akan muncul koefisiennya, yaitu ada di tolerance dan VIF. Pada X1, nilai tolerance-nya itu 0,478 dan VIF-nya 2,094. Untuk X2, nilai VIF-nya itu 4,342. X3 itu 4,523. X4 2,184. Nah, hasil dari uji multikolinearitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang sangat kuat antar variabel independen, yaitu antar variabel X.
Nah, hasil pengujiannya menunjukkan bahwa seluruh variabel ini memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dari hasil VIF ini menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak memiliki hubungan yang terlalu tinggi sehingga tidak terjadi multikolinearitas, yang mana setiap variabel memiliki kontribusi masing-masing dalam menjelaskan perubahan dari variabel Y atau lean accounting, sehingga hasil analisis regresi menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Lalu kita akan uji hipotesis ke analyze, regression, dan linear. Pilih statistik, pilih estimate, model fit, descriptive, continue. Untuk plots-nya, Y-nya ini stressed dan X-nya ini zebra. Kita akan centang normal probability dan continue. Lalu kita klik OK. Berikut adalah uji F atau uji simultan. Hasil uji F ini menunjukkan nilai F-nya itu 12,141 dengan tingkat signifikansi 0,0000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X1, X2, X3, X4 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Hal ini menunjukkan bahwa Y tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil dari kombinasi penerapan dari X1, X2, X3, dan juga X4. Untuk uji T atau parsial, nilai koefisien regresinya sebesar 0,539. Nilai T hitung sebesar 5,239. Dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y, yang artinya semakin tinggi penerapan budaya perbaikan berkelanjutan dalam perusahaan, maka semakin baik pula penerapan Y-nya atau lean accounting-nya. Hal ini disebabkan karena X1 atau continuous improvement mampu mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi proses kerja, serta menghasilkan informasi akuntansi yang lebih sederhana dan bernilai tambah. Analisis koefisien determinasi atau R pangkat 2, R kuadrat. Ke analyze, lalu regression, lalu kita klik linear, dan kita akan klik OK. Di sini kita melihat pada tabel model summary. Berdasarkan analisis yang diperoleh nilai R sebesar 0,582, R square sebesar 0,338, dan adjust R square 0,310. Nilai R menunjukkan bahwa hubungan antara seluruh variabel independen dengan Y berada pada kategori sedang. Nilai R square sebesar 0,338 menunjukkan bahwa 33,8% variasi Y dapat dijelaskan oleh continuous improvement atau X1, value streaming costing atau X2, backflash costing atau X3, dan just in time atau X4. Sementara itu, 66,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai adjust R square ini sebesar 0,310 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah sampel dan jumlah variabel independen X1 sampai X4, kemampuan model dalam menjelaskan variasi Y atau lean accounting adalah sebesar 31%. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan variabel lain yang relevan pada penelitian selanjutnya. Terima kasih.